Terima kasih buat Tante dan Om yang sudah kasih kesempatan untuk sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa kita semuanya ada di dalam keadaan sehat-sehat dan ada di dalam keadaan pemeliharaan yang Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, sebentar saya siapkan screen dulu. Oke, ya. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara langsung saja kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang noise dan voice ya. Hari ini banyak noise yang beredar. Hari ini banyak noise, banyak kabar. Noise itu apa ya? Kalau kalau noise itu yang paling ngerti itu orang-orang ini, orang-orang dari sound system dia paling ngerti. Kalau ada noise, ada yang biasanya biasanya kalau di handphone juga biasanya kalau Zoom ada yang suara ya itu noise Bapak Ibu. Noise itu mengganggu. Jadi hari ini kita akan belajar noise dan voice, yaitu suara yang mengganggu, dan voice itu suara yang bikin kita fokus kira-kira. Suara Tuhan lah ya. Kalau noise itu suara kebanyakan orang, voice itu suara Tuhan. Dari kisah Goliat dan Daud. Nah, hari ini kalau berbicara noise, voice banyak sekali noise yang beredar hari-hari ini. Bahkan kalau kita banyak sering kali dengar noise, hidup kita itu akan semakin khawatir, akan semakin kok aduh seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat kisah dari Daud melawan Goliat, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melawan, jadi orang Israel melawan Filistin, waktu itu kalau kita lihat reportnya, kalau kita lihat sebenarnya sebelum Israel itu melawan tentara Filistin, itu sebelum itu di pasal-pasal itu sebenarnya reportnya luar biasa. Kalau kita baca di 1 Samuel 14 ayat 47 di situ dikatakan ya, setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia kemana? Ke segala penjuru melawan siapa? Segala musuhnya. Melawan Moab, melawan Bani Amon, melawan Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Nah, ada orang Filistin. Jadi ada bangsa Filistin yang sebelum Daud melawan Goliat, orang bangsa Filistin ini sudah pernah perang. Mereka semua sudah dikalahkan oleh Saul dan Israel. Dan apa? Kemanapun ia pergi, yaitu Saul dan bangsa Israel, Alkitab mencatat ia selalu mendapat apa? Kemenangan. Dia selalu mendapat kemenangan. Bayangkan ya, dia melawan banyak raja. Lihat bangsa-bangsa yang dikalahkan, Bani Amon, Raja Moab, dan lain sebagainya. Lanjutnya, ayat ke-48 berkata, ia melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Siapa ini yang dimaksud? Saul dan bangsa Israel. Jadi sebelum ada peperangan antara Daud dan Goliat, sebelum pasal itu Saul itu dan Israel sudah banyak mengalahkan bangsa-bangsa. Dia melakukan perbuatan yang gagah perkasa, menaklukkan bangsa-bangsa, termasuk orang Filistin, termasuk bangsa Filistin, memukul kalah orang Amalek dan apa? Melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Jadi ini adalah report dari kemenangan Israel. Jadi report dari Saul dan bangsa Israel. Mereka ketika perang, mereka menang ya kan. Mereka menang. Mereka selalu menang. Banyak bangsa yang sudah dikalahkan. Bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Edom, raja-raja negeri Zoba, termasuk orang Filistin. Mereka menang. Mereka selalu, Alkitab selalu ngomong, mereka selalu, ia selalu, bukan kadang-kadang ya kan. Jadi Saul dan Israel ini kalau berperang selalu mendapat kemenangan. Alkitab mencatat selalu, bukan kadang-kadang, bukan besok menang, besok kalah, terus menang, kalah, enggak. Tapi Alkitab ngomong selalu mendapat kemenangan. Coba bayangkan.
Jadi sebelum Daud itu melawan Goliat, report dari Saul dan Israel itu selalu mendapat kemenangan. Kemanapun Saul dan Israel pergi, selalu mendapat kemenangan. Alkitab ngomong. Juga dikatakan, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Oh, bayangkan. Reportnya itu luar biasa, Bapak Saudara ya. Report yang menurut saya, report yang wow, ajaib, yang kemana saja selalu mendapat kemenangan. Lihat ya, ini report dari kemenangan bangsa Israel. Tetapi ingat Bapak Saudara, jadi ketika dari pasal yang tadi, pasal 14 tadi, Saul mendapat kemenangan, selalu mendapatkan kemenangan. Ternyata dan Filistin juga pernah dikalahkan oleh Saul dan Israel, oleh bangsa Israel, oleh Saul. Sudah pernah dikalahkan. Lah, yang jadi persoalan adalah ketika orang Filistin kalah, dia mulai belajar gimana ya kok bisa kalah ya melawan bangsa Israel. Akhirnya orang Filistin ini merubah strategi, ya kan? Dia merubah strategi yang tadinya peperangannya itu lawan maju rame-rame. Sekarang Filistin tidak mau rame-rame. Dia nggak mau rame-rame. Dia maunya face to face, ya kan? Mau perang satu lawan satu. Di Samuel 17 ayat 10 dan 11 dikatakan, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, ya bayangkan, supaya kami berperang apa? Seorang lawan seorang. Nah, lihat ayat selanjutnya ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, apa? Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Loh, bayangkan Bapak Saudara. Kalau kita flashback ke belakang, Saul dan bangsa Israel ini kan sudah pernah mengalahkan orang Filistin. Pernah mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan Alkitab mencatat kemana orang Israel ini maju berperang, Alkitab mencatat dia selalu mendapatkan kemenangan. Tadi kita sudah baca. Tetapi ketika orang Filistin ini merubah strateginya dari berperang rame-rame, dan akhirnya Filistin merubah strategi perangnya. Dari perang rame-rame, akhirnya Filistin merubah strateginya jadi, ayo kalau berani satu lawan satu, single fighter, katanya gitu. Ayo satu lawan satu. Jadi Saul mendengarkan noise yang disampaikan oleh Goliat, oleh orang Filistin, ayo satu lawan satu, berani enggak? Ya. Ketika Saul dan orang Filistin itu mendengar perkataan orang Filistin itu, yang terjadi adalah cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini ironis sekali Bapak Saudara ya. Di sisi lain di pasal sebelumnya, pasal 14 dikatakan bahwa Saul dan bangsa Israel ini sudah mengalahkan banyak bangsa. Bangsa Amori, banyak bangsa termasuk Filistin. Tetapi di pasal berikutnya di Samuel 17 ini, kalau Bapak Ibu baca kisah itu pasal 17 ini dari 1 Samuel, ketika Saul mendengar ancaman orang Filistin itu, ternyata cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini perubahan beda banget gitu loh. Dari pasal 14 ke pasal 17 itu bedanya beda banget. Jadi 180 derajat berbalik. Dari yang tadinya pasal 14 itu pahlawan yang gagah perkasa, kemana saja Saul pergi berperang selalu, Alkitab ngomong selalu mendapat kemenangan. Tetapi pasal 17 ini ketika dapat ancaman dari orang Filistin, responnya Saul dan bangsa Israel ini cemas hati, takut, bahkan bukan cuma takut tetapi sangat ketakutan. Wow, nggak masuk akal gitu loh. Kalau kita baca report pasal 14 dan
Terus maju kita baca pasal 17, kok nggak masuk akal ya. Ini dari selalu menang, sekarang cuma diancam oleh satu orang, Bapak Saudara ya. Diancam oleh satu orang. Langsung responnya cemas hati dan sangat ketakutan. Ya. Ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan selama berapa? 40 hari lamanya. Baik kan Bapak Saudara ya? Jadi di dalam suasana perang, setiap pagi, setiap petang, Goliat ini selalu muncul. Selalu muncul ngapa? Nantang, weh ayo bangsa Israel, ada yang berani nggak sama aku, bla 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 bla. Wah kalian memang nggak berani, kalian memang gua. Dia sebarkan noise ke Saul dan ke Israelnya. Kalian memang nggak berani, kalian nggak bisa mengalahkan aku. Kira-kira begitulah ya. Selama 40 hari, jadi satu hari si Goliat ngomong, ayo siapa yang berani lawan aku? Nggak ada, Pak. Israel nggak ada yang melawan. Hari kedua, Goliat tampil lagi, ayo siapa yang berani melawan aku? Jadi selama 40 hari pagi dan petang. Jadi bukan cuma pagi, bukan cuma petang, tapi pagi. Pagi didengarkan noise Goliat, petang juga didengarkan noise Goliat. Jadi pagi mendengar, ayo siapa yang berani? Ayo siapa berani lawan aku? Maju bangsa Israel. Pagi nggak ada. Petang lagi, ayo siapa yang berani? Siapa yang berani maju? Diomongin terus. Ditantang terus. Nggak ada yang berani. Dan responnya adalah apa? Cemas dan sangat ketakutan. Jadi selama 40 hari, Goliat ini menebarkan teror atau noise-nya kepada Israel dan kepada Saul. Bayangkan selama 40 hari itu cuma orang yang dilakukan bangsa Israel nggak ada. Mereka cuma mendengar apa itu, mendengar serangan, mendengar noise, mendengar suara Goliat yang menantang, ayo bisa nggak? Ada nggak yang bisa lawan aku? Ada yang nggak bisa lawan aku? Seperti tertulis ya kan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah apa? Lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-angus dan mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Inilah yang dilakukan Goliat kepada bangsa Israel. Dia menebar noise, dia mengaum-ngaum, dia menebarkan ketakutan, dia menebarkan kecemasan, dia menebarkan kebohongan yang membuat apa? Yang membuat Saul dan bangsa Israel itu sangat ketakutan. Di pasal 14 kemana saja mereka pergi, Tuhan buat apa? Selalu menang. Selalu menang. Pasal 17 sangat ketakutan mendengar ancaman ini. Selama 40 hari mereka mendengar ancaman, mereka mendengar auman dari Goliat, mereka sangat ketakutan. Begitu juga hari ini Bapak Ibu Saudara, iblis berjalan, berkeliling seperti apa? Seperti singa. Seperti singa yang menebarkan, mengaum-ngaum, menebarkan noise, menebarkan ketakutan, menebarkan kecemasan, menebarkan kebohongan. Sebab iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi yang dia kerjakan, dia berkeliling, dia apa? Mengintimidasi hidup kita. Apalagi hari-hari masa-masa seperti ini, masa-masa COVID ya kan. Iblis semakin hari ngomong, kamu gak akan bisa, masa COVID ini gerejamu akan hancur, masa COVID ini pelayananmu akan hancur. Masa COVID ini keluargamu tidak akan diberkati, masa-masa seperti kamu ini akan kekurang. Itu noise yang disebarkan oleh iblis. Dan memang kerjanya seperti itu. Dia cuma bisa mengaum-ngaum. Dia cuma bisa mengintimidasi, mencari orang yang masuk dalam intimidasinya. Dan setelah masuk dalam intimidasi, ditelan.
Jadi Goliat, strategi Goliat ini ternyata strategi yang memang yang iblis kerjakan. Yang iblis kerjakan untuk menakut-nakuti. Berkeliling mencari siapa kira-kira yang dapat ditelan, ya kan? Siapa yang dapat ditelan setiap hari. Kalau orang Israel 40 hari lamanya cuma mendengarkan noise, mendengarkan ketakutan dari Goliat. Hari dalam hidup kita, iblis itu juga berjalan berkeliling setiap hari. Kalau kita lelah berjaga-jaga, iblis tidak pernah lelah berkeliling, ya kan? Kalau kita lelah sadar, iblis gak pernah lelah berkeliling untuk untuk menebarkan, untuk mengaum-ngaum, untuk menebarkan ketakutan, menebarkan intimidasi, menebarkan ketakutan. Iblis gak pernah capek. Jadi kita sadari hari ini bahwa sadar dan berjaga-jaga. Kalau orang Israel yang reportnya aja selalu menang, Alkitab ngomong. Nah, melawan satu orang Goliat, baru satu orang langsung cemas dan sangat ketakutan. Sebab apa? Selama 40 hari Bapak, selama 40 hari. Selama 40 hari mendengar noise suara yang beredar. Kalau kita hari ini banyak mendengar noise, ya kita akan capek, kita akan lemah, kita akan tidak percaya sama Tuhan. Sebab ada banyak noise yang membingungkan kita. Entah itu vaksin, mau vaksin Sinovac atau Astra atau vaksin Nusantara, whatever lah. Kalau kita dengerin noise banyak beredar di WA, noise itu vaksin inilah, oh jangan vaksin ini antikris bla 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 bla. Banyak noise yang beredar. Kalau kita enggak tahan dengan noise itu, kita akan ya kemakan dengan auman si iblis. Jadi hari ini kita belajar kita mau mendengar noise atau kita mau mendengar voice. Ya kan? Selanjutnya Bapak Saudara, kenapa bangsa Israel takut dan cemas? Karena yang pertama yang berarti karena bangsa Israel itu mendengarkan noise dari Goliat. Tadi sudah saya sampaikan. Setelah dia mendengarkan selama 40 hari, akhirnya ketika noise disampaikan berulang-ulang, itu akan menjadi kebenaran. Jadi ketika sesuatu yang enggak benar itu Bapak Saudara, sesuatu yang enggak benar disampaikan berulang-ulang, itu akhirnya akan menjadi kebenaran. Jadi bangsa Israel mendengarkan noise-nya dari Goliat 40 hari. Akhirnya apa? Mereka mempercayai noise dari Goliat. Oh ya ternyata nggak bisa. Buktinya apa? Nggak ada yang berani melawan Goliat. Nggak ada yang berani menghadapi Goliat. Jadi ketika sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak benar disampaikan berulang-ulang dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam telinga kita, akhirnya itu akan menjadi sebuah kebenaran dalam tanda petik. Misalkan apa Ibu Saudara? Misalkan mungkin kalau ada hujan, jangan berdiri di pintu nanti dijambar petir. Itu kan noise yang beredar di masyarakat. Ayo kalau makan dihabiskan nanti ayamnya mati. Itu noise yang beredar dan itu akhirnya menjadi kepercayaan, betul nggak? Ya kan? Banyak di budaya masyarakat yang akhirnya noise itu menjadi sebuah kebenaran. Karena apa? Sering disampaikan secara nggak sadar, itu masuk dalam alam bawah sadar kita dan itu menjadi kebenaran. Apalagi permisi kalau berjalan di tempat gelap. Ya. Nanti kalau nggak permisi ada yang mengganggu, yang ngapain dong di tempat gelap kita tinggal jalan-jalan aja nggak ada orang permisi. Kecuali ada orang baru permisi kan? Iya. Jadi itu sesuatu yang nggak benar, tetapi disampaikan berulang-ulang, akhirnya menjadi apa? Kebenaran di alam bawah sadar kita. Nah, yang ketiga, kenapa bangsa Israel takut? Karena bangsa Israel dan Saul melupakan masa kemenangan. Loh, kita lihat tuh ya. Tadi kita lihat pasal 14, jadi kita lihat
kemanapun Saul pergi, Alkitab ngomong apa? Selalu mendapatkan apa? Kemenangan lah. Selalu mendapatkan kemenangan. Tetapi ketika mereka menghadapi Goliat, ternyata mereka lupa. Ya. Mereka lupa dengan yang namanya kemenangan yang sudah pernah mereka lalui. Nah ini bahayanya kalau kita takut, Bapak Saudara. Saya pernah sampaikan buat teman-teman ya, bahwa ternyata ketika kita takut ini, itu akan melumpuhkan. Yang pertama, melumpuhkan potensi kita. Potensi kita dilumpuhkan. Yang kedua, kita tidak akan ingat itu apa yang sudah kebaikan-kebaikan, kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan lupa. Kenapa? Karena kita takut, kita lupa semua. Maka itu Alkitab berkata, tenang dan tenanglah supaya kamu dapat apa? Berdoa. Ketika kita takut, kita nggak tenang. Ketika kita cemas, kita nggak bisa tenang. Oleh sebab itu orang yang takut nggak bisa berdoa. Orang yang cemas, orang yang gupuhan itu nggak bisa berdoa karena hatinya nggak tenang. Jadi kalau kita mau doa, kita harus tenang dulu. Tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Kita berkata seperti itu. Jadi ketika takut, bahayanya takut ini seperti itu. Melupakan, ya kan? Melupakan perbuatan besar Tuhan di masa lalu, lupa semua. Kenapa? Karena ketakutan. Saul lupa bahwa Tuhan pernah menolong. Bahkan Alkitab berkata selalu mendapat kemenangan. Saul lupa, bangsa Israel pun lupa. Karena apa? Karena ketakutan. Begitu juga satu tokoh yang lupa, Elia. Elia kemarin barusan mengalahkan seluruh nabi Baal, membunuh nabi-nabi Baal. Tetapi ketika Isabel berkata, besok ya, kalau engkau masih tetap hidup, jangan sebut saya Isabel, kira-kira begitulah ya. Jadi ketika Elia kemarin itu barusan memenangkan, melawan dewa-dewa, membunuh nabi-nabi Baal. Ketika mendapatkan ancaman dari Isabel, ketika mendapatkan ancaman, Elia langsung takut dan lupa apa yang kemarin sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Bahwa kemarin itu Elia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal. Banyak nabi Baal yang dikalahkan, tetapi apa? Cuma mendengar ancaman satu orang, Isabel, Elia takut dan apa? Ingin mati. Bayangkan. Ketakutan ini bahaya sekali. Kalau kita mendengarkan noise yang ada hari ini bahaya sekali. Itu akan membuat kita takut dan akhirnya apa? Melumpuhkan setiap potensi kita. Yang kita tadinya bisa berdoa, yang tadinya kita bisa menyembah, yang tadinya kita bisa melakukan perbuatan baik, kita bisa menolong orang, kita bisa menginjili orang, tetapi karena ketakutan apa? Takut COVID, kita nggak kemana-mana, di rumah saja, makan, minum, semua di rumah, nggak ada yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena takut. Akhirnya apa? Potensi yang dalam hidup kita ini terpendam. Jadi yang tadi kita lakukan, nggak kita lakukan. Jadi hari ini jangan dengarkan noise yang beredar dalam hidup kita. Terutama dalam genggaman kita, Android kita, handphone kita. Ini banyak noise Bapak Ibu Saudara ya. Banyak noise. Kalau Anda tidak selektif, kalau Anda nggak bisa menyaring itu berita-berita, itu semuanya noise. Semuanya noise yang akan menimbulkan ketakutan. Dan kalau sudah kita menjadi takut, sudah selesailah hidup kita. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Ketakutan. Selanjutnya Bapak Saudara. Nah, bagaimana dengan Daud? Apakah Daud mendengarkan noise atau voice? 1 Samuel 17:34 ayat 34 sampai 37. Kita baca dulu ayatnya ya. Oke. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini apa? Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
selanjutnya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Selanjutnya 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, ini yang saya dapati dari Daud, Bapak Saudara. Daud adalah orang yang Tuhan simpan, Tuhan latih, dan yang dipersiapkan untuk menghadapi peperangan satu lawan satu. Nah ini ya, yang saya dapat ini. Jadi Daud ini orang yang Tuhan simpan, Tuhan latih sendiri, Tuhan siapkan untuk menghadapi peperangan satu lawan satu. Mazmur 18:34 berkata apa? Tuhan yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika musuh Israel Filistin ini merubah strategi perangnya, dan Saul bangsa Israel tidak merubah strateginya, tidak merubah apapun cara perangnya, ternyata inilah Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal dan mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Dan ketika bangsa Israel tidak menyiapkan satu orang untuk jago dalam berperang satu lawan satu, Tuhan itu sudah menyiapkan. Jadi kerennya Tuhan itu kerennya Tuhan. Dia itu sutradara yang terbaik. Tuhan adalah sutradara kehidupan yang terbaik, ya kan? Jadi ketika Filistin ini berevolusi, dalam bahasa kerennya berevolusi menjadi apa? Berperang satu lawan satu, dan bangsa Israel terutama Saul nggak menyiapkan generasi ini, nggak disiapkan generasi untuk dapat fight to fight, untuk dapat face to face, untuk satu lawan satu nggak dipersiapkan. Tuhan sudah menyiapkan sendiri. Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah melatih Daud secara pribadi untuk apa? Dapat maju dalam peperangan melawan Goliat satu lawan satu. Wow, keren kan? Jadi ketika bangsa Israel tidak menyiapkan generasinya, Tuhan di tempat yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yang tidak mungkin kita nggak tahu, Tuhan menyiapkan, Tuhan mengcreate, Tuhan membuat, ya kan? Membuat seseorang untuk jago dalam peperangan satu lawan satu. Ini luar biasa. Jadi Tuhan adalah sutradara kehidupan yang terbaik. Amin. Amin. Ya, saya percaya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin hari ini kita nggak tahu, kita nggak kerasa, kita nggak lihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia itu selalu bekerja sekalipun kita nggak lihat. Seperti kayak ada lagu Waymaker itu kan, yang bait terakhir dikatakan, even when I can see it you walking, even when I can feel it you walking, you never stop walking, you never stop walking. Dia tidak pernah berhenti bekerja, sekalipun kita nggak lihat, sekalipun kita nggak tahu, Dia nggak pernah berhenti bekerja. Mari tanamkan itu dalam hati kita. Tuhan nggak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita nggak bisa merasakan campur tangan Tuhan, tetapi percayalah satu hal, Dia tetap bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja untuk hidup kita. Amin. Jadi ya, lihat bangsa Israel nggak menyiapkan pahlawan satu lawan satu, tetapi Daud
tetapi Daud disiapkan Tuhan untuk peperangan melawan Goliat 1 lawan 1. Memang Daud waktu itu nggak jago dalam istilahnya dalam perang bersama tim, nggak jago. Tetapi di sisi lain Daud jago dalam perang 1 lawan 1. Ini Daud jago sekali. Daud sangat jago. Sebab apa? Dia sudah pernah berkata, apa loh? Ketika ada beruang, ketika ada singa, aku terkam, aku kalahkan dia. Dia jago lawan 1 lawan 1. Jadi istilahnya kalau hari ini Daud itu jago dalam perang 1 lawan 1, single fighter. Ayo kalau berani single fighter ya. Dia nggak lihat tubuhnya seperti apa, bahasanya seperti apa, tapi ayo lihat aku, oke lah kalau memang kalau soal peperangan rombongan aku nggak bisa, peperangan rame-rame aku nggak bisa, tapi kalau soal 1 lawan 1 ayo, ya istilahnya gitu, ayo berani 1 lawan 1 ya. Jadi apa yang dilakukan Daud, jadi Daud ini diajar berperang sendiri, diajar berperang sendiri oleh Tuhan. Dan yang dilakukan Daud apa? Coba kita lihat ya. Yang pertama tadi kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35 dikatakan bahwa Daud menggunakan apa? Kemenangan masa lalu untuk menghadapi masa kini. Jadi kemenangan masa lalu Daud pakai untuk menghadapi peperangan masa ini. Kalau tadi kita baca Saul, kebalik. Saul yang menang karena takut, akhirnya apa? Lupa atas kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu. Nah, kita berkata berapa? Aku biasa menggembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka apa aku? Aku menangkap janggutnya. Lalu membunuhnya. Bayangkan. Daud sangat beda sekali dengan Saul dan bangsa Israel. Kalau Saul dan bangsa Israel melupakan kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu, Daud enggak. Daud menggunakan kemenangan masa lalu untuk menghadapi masa ini, untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi masa kini. Jadi dia tidak melupakan kemenangan-kemenangan masa lalu. Hari ini ayo, saya percaya kita semuanya sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Di masa lalu Tuhan banyak menolong kita. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan coba? Semuanya pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Yang disembuhkan, yang utangnya yang dilunasi oleh Tuhan, yang keluarganya dipulihkan, yang tadinya mau cerai nggak jadi cerai, semuanya pasti sudah pernah mengalami pertolongan. Usahanya diberkati, yang tadinya mau bangkrut tapi Tuhan tolong tidak jadi bangkrut. Jadi untuk menghadapi kehidupan masa ini, ayo kita ingat kembali kenangan kita, masa lalu kemenangan kita, masa lalu kebaikan untuk menghadapi masa depan. Untuk menghadapinya. Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah apa, kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi dahulu Tuhan, dahulu Daud pernah muda, dahulu aku muda. Sekarang telah menjadi tua. Ada frase Daud ingin berkata bahwa kalau dulu Tuhan sudah pernah tolong, waktu aku muda Tuhan sudah pernah tolong, waktu aku muda Tuhan sudah pernah menyembuhkan, waktu aku muda Tuhan sudah pernah memberkati, waktu aku muda Tuhan sudah bekerja dalam hidupku. Sekarang aku sudah tua pun aku percaya Engkau tetap bekerja dalam hidupku. Amin. Iya. Jadi jangan pernah lupakan apa? Jangan pernah lupakan
kebaikan Tuhan di masa lalu. Saya bikin quote gini Bapak Saudara. Gunakan masa lalu kebaikan Tuhan untuk berjalan menuju masa depan. Amin. Jadi ayo kita gunakan masa lalu kebaikan Tuhan, kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk berjalan maju. Menuju apa? Menuju masa depan. Untuk kita berjalan maju menuju masa depan, kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau hari ini belum baik terjadi dalam kehidupan kita, kita lihat kebaikan. Pasti ada satu kebaikan. Satu kebaikan yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ayo kita lihat. Gunakan masa lalu kebaikan Tuhan untuk berjalan menuju masa depan. Kalau iblis tugasnya adalah untuk mengingatkan masa lalu yang tidak baik dalam kehidupan kita, pasti Tuhan pasti iblis selalu berkata, "Allah, masa lalumu nggak baik, masa lalumu seperti ini, kamu suka ini, kamu suka, kamu masih seperti ini, kami masih." Jangan takut Bapak Saudara, sebab iblis memang berjalan berkeliling, ya kan? Dia menebarkan apa? Noise, menebarkan ketakutan, menebarkan intimidasi. Saran saya gini Bapak Saudara, kalau iblis itu berbicara mengintimidasi kita, kalau iblis mengingatkan masa lalu yang buruk dalam kehidupan kita, saya sarankan Bapak Ibu, ingatkan iblis akan masa depannya. Tahu ya? Nangkap ya Bapak Saudara ya? Jadi kalau iblis ingatkan akan masa lalu kita, lawan dengan kita ingatkan masa depan iblis. Masa depan iblis di mana? Masa depan iblis ada di neraka. Allah iblis, masa depanmu itu ada di api yang menyala-nyala gitu. Jangan takut, ada kebaikan Tuhan di masa lalu. Aku akan berjalan maju untuk menuju masa depan. Amin. Jadi mari kita gunakan masa lalu kebaikan Tuhan untuk berjalan maju menuju kepada masa depan. Amin. Yang pertama itu Daud menggunakan kemenangan masa lalu untuk masa kini. Yang kedua adalah Daud tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, jangan pernah lupakan anugerah yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada dalam pergumulan, yuk ingat lagi kebaikan Tuhan. Tuhan di masa lalu Tuhan sudah pernah mengerjakan, sudah pernah bla 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 melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pasti hari ini, besok, di masa depan, Dia akan selalu menolong, Dia akan selalu menyembuhkan, Dia akan selalu. Ada lagu pujian, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, ya. Dia selalu menolong kita, bahkan rambut kita jatuh pun kalau tidak seizin Tuhan tidak akan pernah jatuh. Itu yang pertama. Amin Bapak Saudara. Gunakan masa lalu kemenanganmu untuk menghadapi masa kini. Yang kedua, Daud tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Daud tahu identitasnya. Kita baca ayatnya ya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Nah ini kata-katanya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ya, yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan pada Allah yang hidup. Jadi Daud tahu identitasnya bahwa aku ini bangsa yang disunat. Kalau berbicara sunat Bapak Ibu itu adalah berbicara tentang perjanjian. Daud itu orang yang gak bersunat. Dia yang gak punya perjanjian dengan Tuhan. Dia yang gak punya perjanjian dengan Tuhan. Kok berani mencemooh barisan orang yang bersunat? Kok berani mencemooh barisan Tuhan yang memiliki perjanjian dengan Tuhan? Ini Daud. Aku punya identitas. Identitasku adalah aku orang yang hidup dalam perjanjian, hidup di dalam sunat waktu itu. Jadi Daud tahu identitasnya. Ketika dia tidak mendengarkan noise. Coba kalau Daud mendengarkan noise, ya kan? Kakak-kakaknya juga ngomong. Awal mulanya juga Saul berkata, aduh kamu tuh masih muda, bla bla bla.
Si kakak-kakaknya Daud juga berkata, kamu itu masuk pemberani sih, bla bla bla. Ya, kalau dia mendengarkan noise, dia pasti nggak akan melawan Goliat. Pasti dijamin nggak akan melawan Goliat. Dia tingginya cuma berapa aja, sama Goliat dia lebih, ya kan? Dia lebih rendah, Goliat lebih tinggi. Jadi kalau Daud mendengarkan noise yang disampaikan oleh kakak-kakaknya, oleh Saul juga, dia nggak akan bisa melawan Goliat. Tetapi Daud ingat, dia tahu identitasnya. Enggak, aku orang yang bersunat. Aku mau mendengarkan voice Tuhan. Aku orang yang bersunat. Aku orang yang bersunat. Pasti aku bisa menghadapi Goliat ini. Siapa sih ini? Orang yang enggak bersunat berani-beraninya. Berani-beraninya melawan Tuhan. Allah yang hidup ya. Daud berani. Daud berani kan apa? Dia mengingat identitas hidupnya. Bagaimana dengan kita? Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita bersama-sama memiliki identitas di hadapan Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab, siapa kita di hadapan Tuhan, banyak yang pasti nggak saya tulis semua di sini, nggak saya tuangkan semua di sini, nanti akan terlalu banyak. Dan saya percaya Bapak Ibu hamba Tuhan lebih tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Saya cuma mengingatkan beberapa hal saja. Bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita anak Allah. Karena ketika kita menjadi anak Allah, kita bersuara apa? Ya Aba, ya Bapa. Kalau kita menyebut Aba, menyebut Bapa, Bapa itu adalah sumber. Aba itu adalah sumber. Kalau kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, kita menyebutnya sebagai sumber. Percaya apa yang menjadi kebutuhan kita, semuanya ada pada sumbernya, ada pada Bapa kita, ada pada Tuhan kita. Karena kita anak. Anak itu menikmati fasilitas bapaknya, betul enggak? Iya betul. Coba Bapak Ibu yang sudah punya anak. Yang sudah punya anak, pasti ketika anaknya pulang, ya sudah, mereka langsung buka kulkas, ambil makanan. Apalagi mungkin bawa sepeda motor ayahnya atau mobil ayahnya. Kenapa? Karena anak. Coba kalau bukan anak, ya nggak akan berani karena bukan anak, nggak akan bisa menikmati fasilitas yang ada, ya kan? Nggak akan bisa menikmati fasilitas yang ada karena kita anak, jadi kita menikmati fasilitas yang ada. Ingat identitas kita untuk menghadapi auman si iblis. Ingat identitas kita bahwa kita itu anak. Amin. Coba bayangkan kalau ada misalkan anaknya, misalkan siapalah ya, mungkin anaknya Om Erwin sama Tante Ilda. Anaknya pulang ya dari luar negeri, ya dia udah langsung mungkin, nih aku mau pakai mobil. Dia langsung ambil kulkas, ambil makanan di kulkas, langsung ambil kunci mobil, langsung pergi. Sama Om dan Tante Ilda nggak akan dilolo jangan, nggak akan. Ya udah dibiarkan. Kenapa? Anak. Karena dia anak. Coba kalau misalkan saya ke rumahnya Om Erwin dan Tante Ilda, tiba-tiba ambil kunci, nyuruh Mas Luki, terus buka kulkas, ambil makanan tanpa bilang, langsung mungkin dilaporkan sama satpam. Oh, ini siapa nih? Mungkin kenal, tapi ini siapa nih, berani-beraninya kan gitu ya. Karena bukan anak, jadi gak menikmati fasilitas. Kalau kita anak, kita menikmati fasilitas. Amin. Siapa anak Tuhan, anak Raja, amin. Amin. Ya, saya berdoa kita semuanya menikmati fasilitas yang Bapak punya. Bapak memiliki banyak fasilitas. Apalagi kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Banyak Bapak Ibu Saudara, kita di hadapan Tuhan banyak sekali. Banyak sekali. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita mempelai, kita ini pahlawan yang gagah perkasa. Kita ini banyak kalau Bapak Ibu baca di Alkitab. Jadi untuk kita menghadapi noise yang beredar, ingat identitas kita. Seperti Daud mengingat identitasnya bahwa dia itu adalah orang yang sunat, orang yang masuk dalam perjanjian. Dia berani melawan. Siapa ini orang yang tidak bersunat? Berani-beraninya melawan
barisan tentara Allah. Daud berani karena apa? Karena Daud tahu identitasnya. Daud ingat identitasnya. Dia tidak mendengarkan noise, tapi dia ingat identitas dia di hadapan Tuhan. Next, Bapak Saudara. Yang terakhir. Cepat saja, Bu ya. Jadi kalau yang pertama, Daud menggunakan kemenangan masa lalu untuk menghadapi masa kini. Yang kedua, Daud tahu siapa dia di hadapan Tuhan, tahu identitasnya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Daud fokus mendengar voice dan bukan noise. Ya ini. Jadi Daud mendengarkan voice Tuhan. Kalau kita baca ayat 37 Bapak Saudara, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari cengkraman orang ini seperti dia melepaskan aku dari cengkraman singa beruang dan lain sebagainya. Daud mendengarkan voice Tuhan, dia tidak mendengarkan noise. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau Daud mendengarkan noise, suara kakaknya, suara orang-orang, bayangkan ketika dia masuk di dalam barisan perang, pasti banyak orang, wah siapa kamu? Kamu gak akan bisa, kamu masih anak muda, masih kecil, masih ini. Kamu gak pernah perang, kamu gak pernah bla 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 bla, gak pernah ini. Kakak-kakaknya juga ngomong, alah kamu itu cuma gaya toh, cuma gaya-gaya. Ya kan? Banyak voice, Saul juga ngomong, kamu tuh rasanya kamu gak bisa deh, soalnya Goliat itu tinggi besar lah, kamu loh perawakanmu kecil ya, imut-imut ya kan. Noise yang Daud dengar enggak masuk. Tetapi Daud fokus dengan voice Tuhan. Daud fokus dengan voice Tuhan sehingga apa? Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan dari situ, dari Daud jago perang 1 lawan 1, akhirnya ketika Daud menjadi pemimpin pasukan, dia menjadi raja, dia ahli dalam peperangan tim. Ini yang Tuhan kerjakan. Jadi Tuhan buat Daud itu ahli dalam peperangan 1 lawan 1 terlebih dahulu sebelum Daud dipercayakan untuk peperangan dengan timnya. Dan kalau kita baca, Daud memiliki tim yang luar biasa. Yang paling terkenal Triwira itu. Triwira itu tim Daud yang rela mati. Rela mati untuk Daud. Lihat ya, dari Daud yang tidak ahli dalam peperangan untuk tim, akhirnya dia menjadi ahli dalam peperangan tim. Jadi 3 hal ini Bapak Saudara yang bisa kita pelajari. Apakah kita mau mendengarkan noise atau kita mau mendengarkan voice? Kalau kita mendengarkan noise yang beredar, hidup kita akan selesai. Kita nggak akan bisa apa-apa. Tapi kalau kita fokus pada voice, pada suara Tuhan, kita akan bisa menjalani hidup ini, menjalani masa depan, menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita pasti lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Jadi hari ini kita belajar 3 hal ini sudah selesai. Dan saya berdoa 3 hal ini akan kita hidupi dalam hidup kita. Kita akan menggunakan masa lalu kita untuk menghadapi masa-masa yang sekarang ini. Dan kita akan tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Dan yang terutama jangan dengar noise, tetapi dengar voice dari Tuhan. Kalau kita dengar noise, kita akan kacau. Tapi kalau kita dengar voice, kita akan melaju kepada masa depan kita yang penuh pengharapan. Thank you, terima kasih Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Dan jangan lupa subscribe channelnya Lukas Rahmat ya di YouTube. Oke Bapak Saudara, kita akan doa. Biar kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita semua, memberkati Bapak-Bapak Saudara. Kita belajar mendengarkan voice Tuhan dan bukan noise Tuhan. Sebab kalau kita mendengarkan noise, kita nggak akan kemana-mana. Sama kalau
pengalaman hidup saya kalau saya mendengarkan noise, apalagi saya punya anak kecil, punya baby, kalau dengarkan noise, awas Lukas hati-hati, jangan ke sini, jangan bawa ke kerumunan. Ya nggak akan kemana-mana lah, nggak akan bisa kemana-mana. Tapi puji Tuhan lah, dalam anugerah Tuhan kita juga pergi keluar tidak dengan sok gaya-gaya aku bisa, aku sehat, enggak. Tapi kita tetap pakai prokes ya kan, protokol kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak. Dan puji Tuhan hari ini kesaksian dikit Kak El, kalau diajak kemana-mana sudah bisa berinteraksi dengan orang, sudah nggak takut orang karena sudah sering ketemu orang, sudah diajak ibadah, sudah bisa diajak ibadah, dan kalau diajak doa di rumah, kalau ada penyembahan dengan suara yang menggelegar, dia malah tidur, Bapak Saudara. Dia tidur dalam hadirat Tuhan. Jadi dari kecil dia sudah belajar tidur tenggelam dalam hadirat Tuhan seperti Samuel ya kan. Haleluya. Doakan Bapak Ibu Saudara supaya kita semuanya ada di dalam anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan, perkenanan Tuhan, hidup di dalam di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna di masa-masa kini. Amin. Jadi puji Tuhan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yuk kita sebelum kita doa syafaat, kita doa untuk kebenaran firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kemampuan, kekayaan kami, namun semata-mata oleh anugerah-Mu yang begitu besar, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah disampaikan, hamba berdoa biar firman-Mu ini akan berbuah dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar mendengarkan voice yang daripada Tuhan, bukan mendengarkan noise yang beredar di sekeliling kami. Mampukan kami untuk kami menangkap voice-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat menerima voice yang daripada Engkau, sehingga ketika kami menerima voice daripada Tuhan, kami bisa melangkah ke depan menuju masa depan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati hamba-hamba-Mu yang ada dalam persekutuan ini, di dalam Zoom ini. Tuhan memberkati kuasa-Mu yang tak terbatas saat ini, menembus setiap kebatasan-kebatasan manusia, keterbatasan manusia kami. Engkau yang menyembuhkan kalau saat ini ada yang dalam kesakitan, Engkau yang memulihkan kalau saat ini yang butuh pemulihan, Engkau yang memberkati kalau saat ini mereka sedang bergumul di dalam kekurangan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu itu cukup untuk setiap kami. Memberkati Om Erwin dan Tante Hilda, apapun yang dikerjakan oleh kedua hamba-Mu ini, Tuhan buat berhasil di masa-masa COVID ini. Biar Tuhan yang meluaskan bisnisnya Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati setiap kami, Kak Desi yang sudah menjadi alat untuk kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Memberkati Cik Irin juga memberkati, yang sudah memberkati kami, sudah memberkati dengan penguat sinyal. Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kebenaran firman ini dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus. Nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang diagungkan. Haleluya. Kami sudah berada mengucap syukur. Kita sama-sama berkata, amin. God bless you.